Selamat seram semuanya. Untuk kisah pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Mas Yohan dari Purwokerto. Sebuah cerita saat dirinya sedang dihukum membersihkan gudang. Kisah horor tak terlihat dari gudang sekolah yang angker. Sebelum kita lanjut ke video kali ini, tekan dulu tombol like-nya dan jangan lupa tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah horor tak terlihat lainnya. Dan seperti apa cerita horor kali ini? Jadi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Kamu pernah dihukum bersihin gudang sekolah sendirian? Jangan mau, serius. Dulu aku juga mikir itu cuma sekedar ruang penyimpanan berdebu. Sampai suatu hari aku masuk ke dalam gudang tua itu di belakang aula. Dan apa yang terjadi di sana masih bikin aku merinding sampai hari ini. Hari itu aku dihukum karena telat ikut upacara. Pak guru nyuruh aku bersihin gudang tua sendirian. Satpam kasih kunci sambil bilang pelan, "Kalau dengar suara aneh, jangan ditanggepin ya." Kukira dia cuma takut-takutin aku. Tapi tatapan matanya serius banget. Begitu kunci kugunakan, pintu besi berderit keras. Bau apek langsung menyambut. Di dalam gelap dan pengap, ada lemari besi besar berdiri di ujung ruangan. Tapi yang bikin aku berhenti melangkah, ada jejak tangan kecil menempel di lantai yang berdebu. Aku jalan pelan ke dalam. Suara langkahku menggema, tapi seperti ada gema lain yang bukan dari diriku. Di sisi kanan ada rak-rak besi karatan dan sebuah boneka usang tergeletak. Matanya bolong satu dan bajunya sobek seperti bekas dicakar sesuatu. Saat aku bersihin rak, tiba-tiba pintu gudang tertutup sendiri dengan suara bang keras. Aku lompat kaget. Kutarik gagangnya, terkunci dari luar. "Halo, Pak? Pak Satpam?" Aku teriak. Tapi cuma gema yang jawab. Lalu aku dengar ketukan dari dalam lemari. Ketukannya pelan, tok, tok, tok. Aku mendekat pelan. Gembok di lemari itu goyang. Gak ada angin. Lalu suara napas berat terdengar dari dalam. Dalam dan lambat. Seperti sesuatu yang tertahan dan marah. Aku mundur, mencoba kabur. Tapi kakiku terpleset kena air di lantai. Tanganku terbentur kotak kayu dan terbuka. Di dalamnya ada seragam sekolah penuh darah. Dan kertas bertuliskan, "Jangan biarkan dia keluar." Aku panik, lari ke pintu, gedor-gedor sekuat tenaga. Tapi saat aku menoleh, lemari itu terbuka sedikit. Dan aku melihat mata merah menyala, menatapku dalam gelap. "Aku tahu kamu lihat aku." Suara perempuan itu berbisik. Aku jatuh terduduk. Suara dari lemari itu terus berbicara. "Dia sudah pergi. Sekarang giliranku." Tanganku gemetar. Tiba-tiba suara teriakan nyaring menggema di gudang. Dan lampu-lampu di langit-langit padam semua. Pintu gudang mendadak terbuka. "Pak Rudi?" Satpam sekolah berdiri di luar dengan napas memburu. Dia langsung tarik aku keluar. "Kamu lihat dia ya?" tanyanya. Aku cuma bisa mengangguk. Wajah Pak Rudi langsung pucat pasi. Di ruang satpam, Pak Rudi duduk lemas. Dulu ada siswi yang dihukum membersihkan gudang, tapi dia nggak pernah keluar. 3 hari kemudian, jasadnya ditemukan di lemari. Matanya hilang, tangannya patah. Sejak itu, dia menunggu teman. Malam harinya aku demam tinggi. Dalam mimpi, aku kembali ke gudang. Tapi sekarang, aku yang terkurung dalam lemari. Dari luar, aku bisa dengar suara aku sendiri tertawa. Tapi bukan aku yang tertawa. Suaranya lebih dalam. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah.
Teman-teman bilang aku suka ngomong sendiri, kadang berdiri lama di depan cermin, tapi aku gak sadar melakukannya. Rasanya kayak ada yang lain dalam tubuhku. Aku coba cerita ke guru BP, tapi sebelum aku bicara banyak, dia langsung bilang, "Kamu juga ya?" Ternyata bukan aku doang. Ada 3 siswa sebelumnya yang pernah masuk gudang dan mengalami hal aneh. Semuanya pindah sekolah. Aku mulai ngelamun saat pelajaran. Di catatan bukuku muncul tulisan yang bukan aku buat. "Lepaskan aku." Aku robek buku itu, buang ke tong sampah. Tapi keesokan harinya, buku itu muncul lagi di tasku, dengan halaman penuh tulisan yang sama. Aku putuskan kembali ke gudang diam-diam. Tengah malam bawa senter dan kunci duplikat. Gudangnya masih seperti dulu, tapi sekarang boneka usang itu duduk di tengah ruangan, seperti sedang menungguku. Lemari besi itu terbuka, kosong, tapi di dalamnya ada cermin, dan di cermin itu aku lihat bayanganku tersenyum padaku. Senyum yang bukan milikku, dan suaranya berkata, "Terima kasih sudah datang kembali." Tiba-tiba pintu gudang menutup lagi. Aku terkurung. Cermin itu bersinar, dan satu persatu wajah-wajah muncul di dalamnya. Wajah siswa lain, semuanya pucat. Matanya merah seperti dikurung di dalam cermin. Aku menempelkan tangan ke cermin. Dingin sekali. Tapi dari sisi dalam, ada tangan lain menyentuhku. Suaranya berbisik, "Kamu harus pilih. Ganti tempatku atau bawa teman ke sini." Aku berteriak, menolak. Tapi cermin itu menarikku. Aku terbangun di kamar, tapi sekarang ada sesuatu yang aneh. Semua cermin di rumahku membentuk bayangan yang sama. Aku berdiri di tempat gelap, dan mata merah itu selalu mengawasiku, seolah menunggu aku kembali ke sana. Dan sejak malam itu, aku gak pernah benar-benar tidur nyenyak. Kadang kebangun dengan tanah di kaki, kadang dengan ketukan dari lemari kamarku, dan sesekali boneka itu muncul di kursi belajar. Teman-teman bilang aku berubah. Suaraku kadang berat, kadang seperti perempuan. Aku gak sadar bicara dalam bahasa yang gak aku ngerti. Tapi yang paling parah, aku mulai tahu rahasia orang lain. Seperti dia membisikkan semuanya di kepalaku. Aku nyaris kehilangan kendali penuh. Sampai suatu malam, dia bilang bahwa satu temanmu masuk gudang. Cuma itu syaratnya, atau kau akan jadi penunggu berikutnya. Pilihan yang kejam, tapi suara itu terus mengulang, malam demi malam. Aku mulai menjauhi semua orang, takut secara nggak sadar menyeret mereka. Tapi gudang itu terus muncul dalam mimpiku, seolah memanggilku pulang. Dan tiap hari, cermin di rumah makin gelap. Aku mencoba bakar boneka itu. Tapi saat api menyala, aku pingsan. Dan saat sadar, boneka itu utuh kembali. Di tempat tidurnya, dengan pesan tertulis di dahinya, "Aku akan tetap di sini sampai kamu digantikan." Aku sudah mencoba keluar kota, liburan. Tapi setiap penginapan selalu ada lemari besar. Dan malam harinya, aku dengar suara yang sama. "Kau belum selesai, teman." Dia tetap mengikutiku saat aku keluar kota. Dan sampainya akhirnya aku tahu, bukan aku yang dikutuk, tapi gudangnya. Dan siapapun yang masuk jadi wadah buat dia keluar. Selama bertahun-tahun dia cuma menunggu pintu itu dibuka, dan akulah yang membukanya. Kalau kamu dengar cerita ini dan kebetulan sekolahmu punya gudang tua yang terkunci, jangan pernah masuk. Kalau kamu dengar ketukan dari lemari, abaikan aja. Dan kalau kamu ngelihat boneka usang tanpa mata, lari. Lari sekencang-kencangnya. Kamu pikir ini cuma cerita horor? Bisa jadi. Tapi malam ini, sebelum kamu tidur, cek dulu lemari kamu. Dan pastikan cerminnya nggak bergerak sendiri. Kalau kamu dengar bisikan, jangan jawab. Karena saat kamu jawab,
dia akan tahu kamu siap. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu pernah ngalamin kejadian aneh juga di sekolah, tulis di ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Siapa tahu cerita kamu yang akan aku bawakan selanjutnya. Sampai jumpa dan hati-hati dengan lemarimu di kamarmu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali di kisah horor tak terlihat lainnya. Terima kasih.